Idam Al-Fatah NR73. Maaf bang, isi kajiannya tentang apaan? Maaf, misal tentang tauhid, tata sholat, wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oke, Mas Idam, akan saya jelaskan ya. Sesungguhnya ajaran Habib itu bukanlah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bangsa Habib-Habib munafikun, kaum munafikun Habib itu seringnya itu dalam isi ceramahnya itu khurafat, Mas Idam, kedustaan. Contoh akan saya jelaskan sama Mas Idam ya. Katanya ada Habib yang bisa dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Nah, saya pengen tanya nih sama Mas Idam. Menurut Mas Idam, termasuknya ini bertentangan dengan akidah enggak? Bertentangan dengan akidah syariat enggak ini? Ya kan, menyangkut akidah kan? Penyesatan enggak ini? Kalau menurut Mas Idam. Nah, sedangkan dari dahulu kala, dari para zamannya Nabi itu enggak ada yang bisa dimi'rajkan selain Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Zamannya para nabi pun juga nggak ada yang bisa dimi'rajkan bertemu dengan Allah. Video call mau nggak? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja pas Isra Mi'raj itu cuma satu kali, Mas Idam. Nah ini katanya ada Habib 70 kali dalam sehari dimi'rajkan bertemu dengan Allah. Ini kan namanya penyesatan, ini menyangkut akidah, bertentangan dengan akidah syariat. Makanya sesungguhnya ajaran Habib itu bukan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mas. Yang saya sering lihat itu ceramahnya Habib, dakwanya Habib itu seringnya khurafat dan kedustaan. Yang apalagi datuk moyangnya sendiri, leluhurnya para Habib-Habib yang sering diagung-agungkan, yang bernama Faqih Muqaddam itu. Apalagi yang selalu sering diagung-agungkan kan, kalau Habib kan negaranya kan negara Yaman Selatan kan, Hadramaut dan Tarim. Terus katanya di Tarim jalanan tidak diaspal katanya. Bukan berarti pemerintahnya miskin, karena banyak tapakan-tapakan para aulia Tarim, wali-wali Tarim. Ini dusta ini namanya. Jadi ramanya Habib itu seringnya itu menyanjung nenek moyangnya dan menyanjung negerinya sendiri, Yaman. Sampai-sampai umroh pun juga dijadikan bisnis, umroh Tarim. Gila nggak? Katanya tanah suci itu ada lagi di daerah Tarim katanya, selain Madinah Mekah katanya, yang namanya tanah suci. Ini kan penyesatan juga, ini menyangkut akidah juga. Umroh pun juga dijadikan, gila, umroh Tarim. Halo, ini kayak muka cabul nggak sih kayak gini? Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu direndahkan martabatnya sama para kaum munafikun Habib. Habib bilang begini, bolehlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masyhur katanya, terkenal di alam dunia, tapi lihat saja nanti di alam barzah, alam kubur, siapa yang lebih terkenal, Faqih Muqaddam apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sampai merendahkan martabatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini para Habib-Habib. Apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja bisa dibilang direndahkan martabatnya. Karena apa direndahkan martabatnya? Buktinya contoh itulah, katanya ada Habib yang bisa dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Berarti kan seakan-akan melampaui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begini sih namanya. Terus seakan-akan ini menyaingi kekuasaan Gusti Allah. Sampai-sampai
api neraka pun juga bisa dipadamkan dengan jari kelingkingnya sama Habib katanya. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Habib lagi tuh yang bilang begitu. Ada Habib juga yang bisa. Terus katanya hujan susu. Hujan susu. Bisa sambil ya ini diterangin lagi. Makanya sesungguhnya ajaran Habib itu bukanlah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah disampaikan dalam isi ceramahnya Habib-Habib itu ajaran Yahudi. Nah, sedangkan datuk moyangnya para Habib itu orang-orang Yahudi, Mas Idam. Leluhurnya Habib itu orang Yahudinya para Yahudi, ngerti Mas Idam? Tuh saya jelaskan sama Mas Idam tuh. Jangan PTR ya kurang. Makanya saya nggak pernah lihat tuh dalam isi ceramahnya Habib itu, sesungguhnya nggak pernah lihat isi ceramahnya yang sesungguhnya, apalagi yang menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah lihat saya dalam isi ceramahnya Habib-Habib. Yang sering saya lihat itu khurafat dan kedustaan, dan selalu menyanjung leluhurnya, datuk moyangnya para Habib yang bernama Fakih Mukodam itu. Paham gak Mas apa yang saya sudah sampaikan sama Mas Idam? Paham kan? Tolong amati, cermati dengan akal sehat Mas. Dipikir dengan secara logika dan akal sehat. Tolong cermati apa yang saya sudah sampaikan pada